Yo, what's up guys, and welcome back to Best in Tech YouTube channel. Sama gue Malvin, dan yes, MacBook Air M3 udah rilis resmi di Indonesia. Dan di video kali ini gue bakal share ke kalian gimana laptopnya. Tapi sebenarnya bukan gue yang bakal pakai, tapi gue pengen pakai si MacBook Air ini buat ngeracunin tim Best in Tech yang masih pakai Windows ya. Jadi dia itu laptop reviewernya Best in Tech lah bisa dibilang ya, yaitu Anes. Jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi kita cekin videonya, bakalan seru sih. Let's go. Nah, sebelum kita unboxing, buat kalian yang pengen beli produk-produknya Apple kayak MacBook, iPad, iPhone, langsung aja dicekin dulu di Blibli, karena Blibli adalah Apple Authorized Reseller. Dan beli di Blibli ya pasti nggak worry, karena barangnya udah pasti ori dan pembayarannya pun juga beragam. Kalian bisa pilih bebas, mau pakai cash bisa, cicilan sampai 24 bulan juga bisa, bunga 0% dan bebas biaya admin. Plus kalau kalian pengen cek Blibli Pay Later, itu ada Blibli Tiket Pay Later. Langsung aja cek lengkapnya di kolom deskripsi di bawah. Oke guys, sebelum kita kasih ke Anes, kita unboxing dulu. Dan yes, yang kita bakal unboxing ini adalah MacBook Air M3 warna Starlight. Jadi ini adalah bisa dibilang warna yang spesial buat si MacBook Air sendiri ya. MacBook Pro itu nggak ada yang warna Starlight gini. Dan yang kita bakal unboxing ini speknya yang pakai RAM 16 GB. Jadi gue udah upgrade, memang RAM-nya sama, SSD-nya yang 512. Dan ini adalah versi 15 inci dengan keping M3 Apple ya. Jadi ditranslate literally ke bahasa Indonesia banget. Ya, ini speknya CPU 8 core, GPU 10 core, layarnya Liquid Retina 15,3 inci secara diagonal, ada True Tone, dan resolusinya kayak gini nih, 2880 1864. Jadi bisa dibilang ini di atas 1440p ya secara pikselnya, makanya pikselnya rapat banget dan mantap secara warna ya. Sisanya kalian bisa pause aja kalau kalian pengen baca secara lengkapnya. Dan ini udah versi Indonesia ya, bisa dibilang ya, MXD33 ID. Jadi ada ID-nya nih di sininya untuk unit Indonesia. Nice. Look at that. Yes, wih. Cakep ya, warna Starlight-nya tuh enggak gold banget, tapi enggak silver juga, jadi kayak in between, kayak titanium kali ya, bisa dibilang ya, kayak iPhone 15 Pro yang titanium. Jadi bakalan cocok sih kalau kalian punya yang 15 Pro titanium. Nah, gue sendiri punyanya yang midnight ya, bukan midnight sih, ini midnight blue ya. Jadi yang warnanya agak cepet kotor, dan jujur gue sendiri ya sedikit nyesel sih beli warna ini. Mungkin kalau gue main beli lagi, gue bakal beli Starlight atau beli silver aja. Untuk aksesorisnya sendiri, dia dapat charger masih ya. Nah, chargernya dia dapatnya MagSafe. Yes, jadi MagSafe-nya ini kabelnya sesuai dengan warna laptopnya ya. Jadi ini kabelnya sebenarnya nggak putih, tapi lebih ada begi-begi tipis-tipisnya gitu. Cakep banget sih harus gue bilang ya. Dan ini MagSafe-nya tadi ya, yang MagSafe versi baru yang nempel magnet. Dan ini juga bisa buat ngecas diri sendiri katanya gitu. Kalau kalian nonton Reelsnya Best in Tech pasti ngerti maksudnya ya. YTTA. Oh, oke. Ternyata versi 35 watt nih. 35 watt chargernya, dan ini udah dual port USB Type-C. Dan ini kepalanya udah Indonesia pastinya ya, karena ini unit resmi. Tapi kalau kalian mau cari, bisa beli aja sih kepalanya buat travel, bisa lah ganti-ganti gitu. Dapat apa aja nih? Wey, kita masih dapat stikernya, dan stikernya warnanya yes, ngikutin warna laptopnya juga ya. Dan ini tumpen loh, kertasnya berasa agak tebel ya. Oke, sisanya udah si quick start guide-nya aja, yang mana udah, oh ini bahasa Inggris. Oh, ini yang bahasa Indonesianya. Tuh, sama. Ya, cuma beda di bahasanya aja. Oke, so itu tadi. Sekarang gue pengen operin dulu ke Anes buat nyobain si MacBook Air M3 ini. Yuk, ikutin. Anes. Lihat ya, tuh laptop Windows semua, orang pakai Mac, itu pakai Mac, itu semua Mac. Dia doang masih Windows. Udah, Nas, selamat mencoba, dites semua ya. Iya, tetap kerja ya. Tetap kerja, bukan buat main ya, tapi buat gaming juga boleh sih. Soalnya chip M3 bisa gaming katanya. Oke, siap. Nanti kita konten bareng. Siap. Sip. Wih. Ya. Selamat tinggal. Enggak. Buat review aja ya.
Oke, kalau gitu lanjut. Kita tunggu Anda seminggu kemudian. 1 week later. Oke, jadi udah seminggu kemudian ya. Ini jadi si Anas sudah pakai MacBook Air kurang lebih seminggu. Dan ya kita pengen nanyain dia nih gimana experience-nya. Gue udah ada siapin berapa pertanyaan. Jadi langsung aja kita jemput dia. Dia lagi di bawah nih, lagi di meja kerjanya. Lanjut, yuk. Anas. Waduh, Ngapain? lagi kerja kok. Lagi kerja? Iya, Dipakai nggak MacBook-nya? pakai nih kok udah semingguan. Ya udah, kita ke atas aja deh. Ada yang mau ditanya-tanyain nih. Oke. Oke, let's go. Let's go. Waduh, apaan nih? Apaan tuh? Nah, duduk Nes ya. Jadi duduk, laptopnya diatur ya sedemikian rupa biar terlihat cantik. Udah aman? Dah, aman. Oke, ya sebentar kita duduk dulu ya. Oke, Anas. Jadi gimana seminggu ini pakai Mac? Oke kok, jadi sebenarnya gue tuh emang udah pengguna Mac dari zaman 2011. Waktu itu waktu masuk kuliah beli MacBook pertama tuh yang Pro varian i5 tuh masih dual core. RAM-nya 4GB yang emang nggak gue upgrade juga karena dulu cuma keperluannya tuh cuma buat kuliah dan main Dota 2. Ngegame di Mac tuh kurang ya. Dulu tuh FPS mungkin cuma dapat 30-an FPS. Main game e-sport tuh kayak kurang aja gitu. Akhirnya gue mutusin untuk rakit PC 2019-an. Itu rakit PC Windows pertama gue dan keterusan sampai sekarang. Nah akhirnya gue beli MacBook lagi tuh di 2017. Tuh varian Pro juga, tapi udah gue jual. Jadi gue belum pernah nih ngerasain MacBook yang udah pakai Apple Silicon dari M1, M2. Dan tahu-tahu sekarang langsung disuruh pakai yang M3. Jadi kayak leap-nya kejauhan nih. Performance-nya udah langsung nyobain yang paling update. Bahkan nih RAM-nya 16GB gitu. Gue inget banget MacBook terakhir gue tuh masih ada lag-lagnya dikit tuh. Walaupun tuh udah varian Pro ya, tapi kayak masih gimana gitu dipakai kerja. Itu semua nggak gue rasain di MacBook yang M3 ini, kayak hilang semua gitu. Wah, jadi keseluruhan pakai apa aja yang jadi highlight sih Nes? Kalau tadi kan bilang nggak ada nge-lag. Selain itu ada apa lagi? Desain dulu kali ya, karena ini pertama kalinya gue pakai varian Air. Seri Pro pun sebenarnya sekarang makin tipis, tapi kayak Air ini tuh lebih tipis lagi gitu. Apalagi gue pakai yang 15 inci yang ternyata walaupun dia tipis dia lebar. Dan awalnya gue ngira juga gue nggak akan nyaman kalau pakai laptop 15 inci. Ternyata gue salah. 15 inci di MacBook ini tuh menurut gue sekarang tuh kayak jadi the new sweet spot. Bezelnya tipis, 15 inci ini bikin laptopnya nggak kerasa bulky aja gitu. Nah tapi yang paling mind blowing sih kok ini tuh pertama kalinya gue pakai MacBook yang pakai passive cooling, alias nggak pakai kipas sama sekali, yang bikin gue tuh mikir kok bisa ya dipakai ngapain aja bener-bener hening dan kayak nggak takut gitu asal geletakin laptopnya di kasur. Dulu tuh ada ketakutan kalau narok MacBook tuh jangan di kasur, kayak takut apa sih menyumbat ventilasinya dan bikin nggak awet gitu, jadi overheating. Itu tuh nggak ada ketakutan kayak gitu tuh di laptop ini. Itu yang paling berasa banget sih Nes waktu pertama kali make MacBook yang M series nih ya, dari yang MacBook Air pertama. Tapi sempet coba yang MacBook Pro pun yang ada kipasnya pun itu juga jarang kipasnya tuh keluar gitu. Beda Yalah, sama ya. ketika kita pakai yang Windows ya. Iya. Dikit-dikit suaranya kenceng gitu kan. Tapi memang ya itu positifnya ya. Nah sekarang kalau ngomongin sedikit yang kontroversial nih, pilihan portsnya itu kayak gimana menurut kamu Nes? Nah ini yang ternyata jadi sedikit ngerubah behavior nih kok, karena cuma ada 2 port Thunderbolt aja yang dikasih. Kalau mau bawa laptopnya keluar, kayak mau kerja di luar gitu di cafe, gue pasti bawa USB-C dongle juga. Ternyata gue masih butuh nih USB-A-nya. Beberapa device yang gue pakai tuh masih USB-A, kayak HDD eksternal dan mouse gaming gue juga masih pakai USB-A. Nah kemarin kita juga sempat review laptop Lenovo yang portnya minimalis juga, tapi masih ada satu USB-A dikasih gitu. Ternyata satu USB aja tuh masih bisa nolong banget, kayak bisa buat dongle mouse wireless atau enggak nyolok HDD eksternal. Jadi kayak di beberapa skenario tuh USB-A tuh segitu kepakainya gitu. Setuju sih. Kalau dilihat memang di laptop Windows walaupun dia tipis-tipis masih bisa masukin port USB-A ya gitu ya. Nah, abis itu
selama kerja kemarin tuh kayak gimana nih? Terutama kalau ngomongin tadi ya pakai mouse, pakai keyboard. Nah, kalau di sini trackpad sama keyboardnya tuh kayak gimana? Nah, keyboardnya ya kok. Gue dulu pakai MacBook jadul, era-era sebelum butterfly switch yang feeling ngetiknya tuh enak banget zaman dulu tuh. Tapi pas pindah ke MacBook Pro 2017 tuh yang pakai butterfly switch tuh emang gimana ya? Kerasa tipis banget gitu aktuasinya. Jadi kayak ngetik di papan datar aja gitu. Jadi gue banyak lebih pakai keyboard eksternal gitu, pakai keyboard mechanical sendiri untuk ngetik sehari-hari. Hal itu nggak gue rasain lagi di MacBook Air yang sekarang karena ternyata si butterfly switch itu tuh udah dihentiin dari 2019. Si MacBook Air 2024 ini tuh kayak keyboardnya balik enak lagi gitu loh, dipakai ngetik enak, tactile, dan pas aja gitu di jari. Bahkan gue ngetik-ngetik script harian itu langsung di MacBook ini gitu. Jadi udah nggak pakai keyboard mechanical lagi gitu. Kalau kalian lihat mungkin di mejanya Anes tuh dia ada bikin setup memang, karena dia sebelumnya kan pakai laptop Windows, jadi dia ada keyboard sama mouse ya Anes ya. Iya. Nah kalau di sini kamu akhirnya pakai keyboardnya langsung ya. Keyboardnya langsung bisa buat dikerja di sofa, di mana pindah-pindah tuh aman banget. Aku sempat ngintipin sih sebenarnya di CCTV. Lah kok ini ada siapa nih di sofa gitu ya pakai laptop gitu kan? Iya. Oh ternyata Anes itu kemarin. Padahal tadinya kerja selalu di meja kan kok. Trackpadnya gimana Anes? Trackpadnya sih aman banget sih, enak banget. Akurat ya? Akurat, nggak pernah ada masalah sih. Ngerasa ada perbedaan nggak sama Windows? Jauh sih sama Windows. Kayaknya laptop Windows yang mahalan pun trackpadnya emang kurang enak. Pasti selalu pakai mouse juga. Oke. Sekarang layarnya nih. Layarnya 15 inci gede ya. Gimana dibandingin sama laptop-laptop lain yang terutama yang kita review ya di YouTube channel Bashing.tech? Nah, sebelumnya pakai layar laptop gaming yang 144 Hz kan kok. Yang ternyata ketika gue turun nih ke 60 Hz di MacBook Air ini nggak ada masalah sama sekali sih, nggak noticeable. Resolusi juga tinggi yang bikin pixelnya tuh rapet dan enak di mata. Nah, kebetulan karena lagi sering banget nih nge-review laptop yang pakai layar OLED ya, pakai panel OLED, jadi kayak mata mulai paham nih sama panel yang bagus. MacBook Air kan pakai IPS kan, jadi kayak sejauh mana bedanya. Tapi kalau emang dibandingin sama layar OLED laptop Windows yang mahal-mahal juga emang panel OLED tuh emang better. Tapi kayak MacBook Air ini punya layar IPS yang top notch juga gitu. Kalau dibandingin pun nggak jomplang, nggak sampai yang kayak langit dan bumi gitu. Apalagi dari dulu gue termasuk orang yang percaya kalau ngedesain atau ngedit-ngedit pakai layar dari produk Apple tuh udah pasti paling mendekati sama hasil yang gue mau gitu. Kalibrasinya tuh akurat dan konsisten. Sesuai ya, top notch ya, karena ini layarnya juga ada poni ya. Iya. Si MacBook Air ini ya. Iya, ada poninya. Kalau ngomongin layar ya, Apple secara industri mungkin ya jadi benchmark kali ya. Dan ya setuju tadi sama kamu bilang kalau layar IPS-nya itu di laptop ini walaupun beda jenis panel sama OLED, tapi tetap IPS-nya yang IPS bagus gitu ya, bukan kaleng-kaleng lah. Kita belum ngomongin performance nih ya, karena sebelumnya kan kamu pakai laptop gaming nih. Iya. Gimana setelah pindah ke MacBook Air? Ini MacBook Air loh ya, bukan MacBook Pro. Dan chipnya yang basic M3 aja. Kamu ada coba tes gaming nggak? Nyobain lah beberapa game. Udah sempat riset juga kayak M3 ini tuh katanya 1,6 kali lebih cepat dari M1. Apalagi di seri M3 ini tuh GPU-nya udah ada 10 cores yang diklaim capable buat gaming. Ekspektasi gua nggak tinggi-tinggi amat, dan dulu juga pertama kali main Dota 2 tuh di MacBook yang lama. Jadi gua tes juga di Dota 2 di 1200p, coba untuk ngejar FPS instead of grafis. Jadi settingannya gua tahan di fastest alias rata kiri. Yang ternyata bisa dapat 100-an FPS. Tergantung dari crowd atau banyaknya unit yang sebanyak apa waktu war gitu. Dulu juga kok pakai iMac waktu main Dota. Iya kan? Dan itu wah gila, kipasnya kenceng banget. Tapi sekarang di MacBook Air M3 bisa 100 FPS sudah bisa ya? Bisa 100 FPS gitu. Walaupun rata kiri ya? Rata kiri. Oke. Tapi satu hal yang bikin sedih sih, kok ini Valorant tuh nggak jalan di Mac. Padahal itu salah satu game wajib yang gue mainin tiap weekend. Logically itu kayak kalau misalnya support, Valorant tuh harusnya bisa jalan dengan FPS tinggi. Karena Valorant tuh enteng. PC-PC kentang pun bisa jalanin Valorant di 60 FPS dengan easily gitu. Oh, kalau tadi di Dota udah 100 FPS, pasti di Valorant udah lebih kencang lagi, Valorant mungkin bisa 150-an gitu. Oke. Terus cobain game AAA nggak? Nyobain juga game AAA jadul tuh, Sleeping Dogs. Termasuk yang keren lah itu grafisnya sih. Main di resolusi 1200p dengan settingan medium itu bisa dapetin rata-rata di 30-an FPS. Kalau di mode story-nya bisa jalan di 45-an. Oke.
sedikit di bawah 60 Hz tapi masih oke ya. Iya, masih console experience lah di 30 FPS-an. Ada game lain lagi? Shadow of the Tomb Raider jalanin. Oh, itu yang udah compatible Mac ya? Iya, udah compatible native Mac. ya, native Udah Apple native, Silicon ya. Berapa tuh? Benchmark internal cuma dapat di 30-an FPS, jadi kayak masih aman juga sih dipakai. Sama lah ya kayak tadi ya, sama console kayak Sleeping experience Dogs lah ya. So far M3 gimana nih? Kalau di compare sama 2019 lah gitu. Gimana ya, kalau misalnya ini di tahun 2019 dan ada yang bilang di 2024 kita bisa main game desktop level gitu, game PC di laptop yang pakai ARM base dan gak pakai kipas, pasti tuh orangnya gue katain tukang bohong gitu. Bacot doang ya. Iya, gak mungkin gitu. Tapi ternyata sekarang bisa ya. Bisa gitu. Jadi ya, kalau kita ngomongin gaming ini bukan yang terbaik, tapi ini teknologinya gila, ARM, fanless gitu. Gak ada kipas, efisien juga ya berarti efisien baterainya. juga ya. baterainya. Terus ada cobain benchmark apa lagi, Nas? Paling Geekbench 6 aja sih, kalau CPU dapat skor di 3000-an single core dan 11.900-an di multi core. Untuk GPU-nya juga gue coba pakai API aslinya Apple tuh, yaitu Metal, kita dapetin skor 47 ribuan dan di OpenCL dapat 30 ribuan. Kalau di compare laptop Windows, Nas, skor Geekbench 6 ini tuh kemarin kan kita sempat coba yang Core 7 Ultra ya. Itu kayaknya belum sampai 3000 deh. 2000-an sih itu. 2700, 2800 kan ya. Berarti masih di bawahnya dong ya. Iya secara performance ya. Untuk di Geekbench. Geekbench doang sih, memang cuma benchmark doang. Walaupun sebenarnya emang kalau kita bandingin benchmark Windows sama laptop mungkin beda angka sih kok. Oh, Windows sama Mac beda ya secara. Nggak comparable gitu. Nggak apple to apple lah ya. Iya, betul. Oke, tapi ya secara angka mungkin ya bisa jadi sedikit patokan walaupun kita tahu compatibility-nya berbeda lah gitu ya. Iya, betul. Secara standar nih buat pengguna laptop Windows, ternyata MacBook Air udah oke banget lah ya. Buat gaming oke. Dan jujur sih, Koko memang sendiri jarang gaming karena menurut Koko MacBook itu ya buat kerja, buat nyari duit gitu ya, buat productivity. Nah, kalau buat kerjaan sehari-hari kamu sebagai yang nulis konten di Best in Tech itu kayak gimana? Kayaknya untuk kebutuhan harian sebagai penulis sih, yang kebetulan hobi foto video juga, laptop ini tuh udah lebih dari cukup, malah kayaknya overkill sih buat saya sih. Hari-hari tuh ngedit di 4K 60 di CapCut masih enteng-enteng aja. Padahal sambil multitasking juga, kayak ngerapin footage biar stabil di Catalyst Browse, Photoshop juga sambil ngedit foto. Kemarin kayak habis testing yang ZV ya, iya, Sony iya, ZV yang ya. kamera ZV nyobain juga di laptop ini gitu. Oke. Dan yang bikin geleng-geleng kepala sih, semua hal itu dilakuin tanpa active cooling sih. Lagi-lagi yang bikin makin nggak percaya kipas, tuh ya. nggak ada kipas gitu, nggak ada suara apa-apa, kayak laptopnya kayak lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Di tangan sih untuk bagian atasnya sih rada panas sih, rada anget dikit. Cuma kalau untuk yang di palm sini sih nggak kerasa sih. Oke, jadi mesti dipegang lah ya baru kerasa kalau itu panas ya. Karena emang bodinya mungkin dijadiin ini ya, heatsink sama si laptopnya biar lebih adem dalamnya kali. Karena metal semua gitu ya, jadi dia ngalirin panas juga ngalirin panas. Kalau di Windows tuh bisa nggak Nes kayak gini tuh menurut kamu? Nggak mungkin sih ya sampai sekarang ya kayaknya. Apalagi saya nih tukang rakit PC yang biasanya tuh untuk tes-tes kayak gini tuh saya tahu pakai coolingnya tuh harus segede apa gitu. Apalagi kalau air cooling ya. Air cooling tuh gede-gede banget gitu. Jadi kayak tahu bisa ada passive cooling yang di laptop setipis ini sih. Bisa gila ya. Bisa gila sih saya. Soalnya tukang rakit PC jadi kayak kurang masuk akal aja sih. Dulu kamu pernah mention soal kalau orang tuh pakai laptop gaming tuh pengennya kipasnya sekencang mungkin gitu kan, karena dia pakai headphone gitu. Sedangkan di sini kamu bisa bersih tanpa ada suara, kayak racun sih ya, kerja tanpa suara kipas tuh, tanpa gangguan istilahnya gitu jadinya. Dan itu value-nya tuh lumayan mahal sih ya dari untuk produktivitas kita lah, yang nulis-nulis gitu nyari ide kan. Kalau kita kan sebagai orang yang ngerti teknologi, kalau kita pakai laptopnya untuk ngedit, kita tahu tuh laptopnya lagi kerja keras gitu. Orang awam pakai laptop ini dan dia ngedit ngapain gitu, dia nggak tahu laptopnya lagi kerja keras karena nggak ada suara apapun gitu. Dia nggak tahu apa-apa, dikira laptopnya nyantai-nyantai aja. Makanya sekarang banyak meme ketika orang yang ngidupin PC terus ngeng gitu suara kipasnya hidup gitu kan. Iya. Karena kalau orang udah pakai ini tiba-tiba mesti pakai laptop Windows tuh kaget sih pasti. Kaget banget sih pasti. Satu hal kunci dari Apple Silicon tadi adalah selainnya dia nggak berisik, efisiensi baterai. Yang mana menurut Koko mungkin masih belum bisa disaingin 100% sama laptop lainnya. Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana, Nas? Ya betul, efisiensi masih jadi hal yang paling favorit
gue sih kok di laptop ini semenjak Apple Silicon. Baterainya ini cuma 66,5 watt hour yang untuk laptop zaman sekarang tuh standar lah, nggak gede-gede amat gitu. Tapi laptop ini kuat, gue ajakin seharian kerja dari pagi sampai malam tanpa bawa charger. Zaman masih pakai Intel dulu sih sebenarnya irit juga, tapi nggak sampai seirit ini gitu. Dan yang bikin makin heran, performanya tetap kenceng walaupun kondisi kecolok maupun nggak dicolok. Jadi beneran bisa ninggalin chargernya tuh di rumah, jadi kayak nggak perlu bawa apa-apa, bawa laptopnya aja bisa gitu. Dan kalaupun mau tetap punya perasaan yang aman gitu, port Thunderbolt-nya tuh bisa dipakai buat ngecas juga. Jadi nggag perlu make si port MagSafe-nya gitu. Nah ini yang banyak nggak tahu nih. Soalnya beberapa saudara Koko juga kayak setelah dia pakai MagSafe dipikir port USB-C-nya nggak bisa ngecas. Ternyata bisa juga ternyata ya. Bisa juga dan kenceng-kenceng juga gitu dipakai ngecas. Aman banget nggak bawa charger. Jadi kita bisa pakai satu charger aja gitu untuk HP semua device kita gitu. Jadi nggak perlu bawa double-double. Yes. Thanks to Apple lah ya. Kalau performance baterainya gimana Nes tuh? Kayak tadi yang udah kita ceritain bisa seharian kerja, mungkin bisa dikejar nih sama laptop Windows yang pakai ARM juga. Sekarang kan Windows sudah mulai ikut-ikutan gitu. Kemarin ya Lenovo dengan Snapdragon X Elite ya. Betul, tapi kayaknya untuk on the same level sama MacBook Air yang sekarang tuh masih butuh waktu sih. Masih belum ya. Ngejar ketertinggalannya, karena kan mereka baru mulai gitu. Kalau udah nonton reviewnya pasti ngerti lah, banyak yang belum compatible ya. Iya betul, Anes yang banyak tesin juga kemarin, jadi dia yang paling ngerti. Kata dia tuh istilahnya nih mungkin masih 3/4 mateng lah ya. Iya. Telurnya ya, jadi butuh kontekan lah sama developer. Zamannya M1 tuh Apple kerasa gercep aja sih kok. Kalau sekarang mungkin karena beda-beda perusahaan jadi kayak kontekannya lebih lama gitu. Basic OS-nya udah beda, terus ya cara kerjanya beda kan. Waktu itu ARM kan ada RISC sama yang CISC ya. Kalau M1 kan ada Rosetta ya dulu ya. Iya, ada translatornya langsung gitu. Bagus performance-nya. Oke Nes, kesimpulannya nih, pakai Mac atau balik lagi ke Windows atau keduanya? Saya sih sebagai penggiat teknologi ya pakai apa aja ya sesuai kebutuhan. Mau ngegame ya pakai PC Windows udah paling benar. Kalau mau kerja produktif ya pakai MacBook gitu. Walaupun sebenarnya kalau mau kerja efektif pakai Windows juga bisa sebenarnya. Tapi untuk ngasih paket lengkap apa yang bisa dikasih sama MacBook Air ini sih cari rivalnya di Windows tuh rada susah gitu. Punya kelas sendiri gitu ya istilahnya ya kalau buat kerja ya. Betul. Cuma buat gaming masih bisa, cuma nggak yang gimana karena compatible tadi satu. Walaupun ya performance-nya juga oke ya. Iya. Apalagi layarnya akurat, baterai life-nya awet, security tuh paling aman ya, nggak takut virus-virusan waktu pakai MacBook gitu. Bodinya ringan, apalagi MacBook terkenal sama durabilitasnya gitu. Jadi kayak dipakai 5 tahun jadi investasi juga aman banget. Nah, yang paling bikin nyaman sih sekarang sih no worries-nya itu ya, kayak bisa dipakai kerja di mana aja tuh jadi habit baru gitu. Nggak harus balik ke meja kerja, kita bisa bawa satu laptop aja kemana-mana tuh udah ngasih rasa aman. Cukup pakai MacBook ya? Iya, cukup bawa satu device aja. Oke, guys, itu tadi experience-nya Anes bersama MacBook Air M3. Kalau kalian mau ada yang ditanyain ke Anes, di komen aja di bawah. Dan kalau suka videonya, kasih jempol, subscribe, hidupin notification. Nah, itu aja. I'll see you guys next video. Ciao. Ciao.